Terpuji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali lagi beribadah. Siapkan hati, siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepadanya pada saat hari ini. Haleluya. Dia Allah yang mulia, Dia agung, Dia besar. Oleh sebab itu mari berikan pujian yang terbaik, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangannya. Haleluya. Mulialah Tuhanku, Haleluya. sempurna perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Haleluya. tanganmu. Kami mau datang bersujud Datang ke dan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Engkau Ajaib Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha kudus ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Karena kami mau beribadah Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kesehatan dan kekuatan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Amin. Dia Allah yang tidak pernah gagal akan rencananya. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya bagi saudara dan saya. Nyanyikan pujian ini. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Amin. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan lagi, dia tak pernah gagal karena dia Allah yang besar. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, dia Allah yang perkasa. Amin. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya, dia Allah yang besar. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia.
Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia amin. kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati yang susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Haleluya, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang setia. Bahkan Dia selalu dengar setiap seruan umatnya dan memberikan pertolongan. Allah selalu meresponi setiap doa dan seruan umatnya. Dan Dia selalu memberikan pertolongan untuk kita dapat mengenal Dia lebih dalam lagi. Bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang besar. Haleluya. Mari kita mau tetap menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu Tuhan menolong. selalu menolongku, selalu
kita yang setia, Allah kita yang besar. Puji Tuhan, jadikanlah Yesus satu-satunya yang kau andalkan dalam hidupmu. Jadikanlah Yesus satu-satunya yang kau percayai di dalam hidupmu. Sebab hanya Dialah Allah satu-satunya yang dapat mendengar dan menjawab setiap seruan umatnya. Haleluya. Mari kita datang kepadanya. Kita mau dengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Selalu yang terbaik. waktumu Ajar kami untuk lebih mengenal kehendak-Mu di dalam kami, Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, Katakan, dan ku hanya akan berharap kepadamu, Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan.
Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mengaminkan pujian kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu terus mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kalau dalam ibadah kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kerinduan kami Tuhan. Dan kami ingin biarlah pujian penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kembali kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami rindu Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ini kami boleh menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan penguasaan dari Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita. Kita bertemu lagi dalam ibadah online ini dan kita percaya kita ada hanya karena anugerah kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema respon Allah terhadap doa membuat orang percaya dapat mengenal kehendak-Nya. Respon Allah terhadap doa membuat orang percaya dapat mengenal kehendak-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menerima penyataan-penyataan Allah yang begitu luar biasa. Penyataan di sini adalah sesuatu yang dibukakan Tuhan. Penyataan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bahasa Yunaninya apokalipsis atau wahyu. Ya, diwahyukan, dibukakan, memberikan pewahyuan. Sesuatu yang tadinya tersembunyi, sesuatu yang tadinya tertutup bagi kita manusia dan memang tidak dalam ranah atau kemampuan kita
untuk mengerti, untuk mampu membukanya, mampu memahaminya, tetapi kemudian dibukakan, diwahyukan, dibukakan oleh Tuhan sehingga kita mampu mengerti, atau sehingga Rasul Paulus di sini bisa mengerti, bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi lalu dinyatakan oleh Allah. Dan ini adalah bersifat supranatural. Jadi melampaui kekuatan, melampaui rasional, melampaui pemikiran manusia. Jadi memang benar-benar tindakan Allah lah yang memampukan atau membukakan, menyingkapkan hal ini, penyataan-penyataan ini. Dan kalau kita melihat penyataan apa yang Tuhan berikan kepadanya adalah penyataan yang luar biasa. Penyataan yang kita bisa katakan tidak banyak orang yang menerimanya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan adalah Tuhan sumber berkat. Tuhan adalah Tuhan sumber sebagai yang memakai kita. Apa yang kita punya, baik itu hamba Tuhan maupun kita jemaat, bukanlah milik kita. Bukanlah sesuatu hasil pekerjaan, hasil perbuatan kita. Semua yang kita punya bisa dikatakan adalah kepercayaan Tuhan, pemberian Tuhan. Dan dalam hal ini ada orang-orang tertentu dan termasuk Rasul Paulus yang menerima penyataan atau pewahyuan, penyingkapan yang dari Allah, dan itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Rasul Paulus di sini menyatakan tentang seorang Kristen 14 tahun lalu, dan diperkirakan ini adalah dirinya sendiri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari Rasul Paulus ini menerima penyataan Allah yang luar biasa. Apa itu? Bahwa dia kemudian ya diangkat Tuhan ke langit yang ketiga. Ya, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yang dipahami ini adalah tempat kediaman Allah. Ini adalah Bapak Ibu sekalian tempat hadirat Allah yang penuh kemuliaan. Jadi ini adalah sorga, tempat persekutuan langsung dengan Allah, dan ini adalah realitas sorga, bukan sekedar simbol. Jadi itulah sorga yang sesungguhnya, tempat kediaman Allah itu, langit yang ketiga itu, atau Firdaus itu. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menerima penyataan Allah bahwa dia kemudian diangkat Allah untuk ada dalam realitas sorga itu, atau sorga yang sebenarnya itu. Jadi bukan sekedar simbol, bukan sekedar suasana, tetapi memang sorga yang sebenarnya itu, yang realita itu. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak banyak orang yang mengalami hal ini. Ada mungkin orang Bapak Ibu Saudara-saudari yang menerima seperti suasana sorga. Kalau kita dalam ibadah ada lagu lama menyatakan suasana sorga, turunlah. Kita seperti menerima seperti pendahuluan, atau seperti bagaimana model, bagaimana suasana sorga itu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat membuat kita bersuka cita ketika dalam ibadah kita bisa merasakan suasana sorga. Tetapi itu pun bisa jadi tidak sering kita alami. Itu menjadi sesuatu yang berkesan dan ingin selalu kita menikmatinya. Dan kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus di sini, dia bukan hanya menerima simbol,
atau ya seperti suasana, tetapi dia diangkat Tuhan langsung kepada realitas sorga itu, ke Firdaus, ke langit yang ketiga itu. Jadi dia ada menerima penyataan Allah yang luar biasa hebat. Tadi saya katakan mungkin kita bisa katakan hanya sedikit orang yang menerima penyataan Tuhan seperti ini. Kalau kemudian kita bandingkan, mungkin ada beberapa atau banyak di antara kita yang Tuhan berikan, misalnya penyataan Tuhan, atau pekerjaan Tuhan, kepercayaan Tuhan, hal yang Tuhan lakukan, misalnya memberikan kepada kita kekayaan. Misalnya kalau kita bandingkan dengan karunia roh, memberikan kepada kita karunia roh, kesembuhan kah, ya hikmat kah, dan lain sebagainya. Kita bisa katakan banyak orang yang menerima hal itu. Bahkan di Jemaat Korintus kita memperhatikan bahwa penyataan roh itu, pekerjaan Tuhan, manifestasi, karya Tuhan lewat apa yang Tuhan buat di dalam jemaat, itu adalah sesuatu yang banyak, yang terjadi begitu. Dengan limpahnya, bukan sesuatu yang jarang, bukan sesuatu yang kurang, tetapi yang banyak. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ini, sesuatu yang di atas itu lagi. Apa yang diberikan kepada Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang kita harus akui tidak banyak atau hanya sangat sedikit orang yang menerima penyataan Allah seperti Rasul Paulus, bagaimana dia diangkat oleh Allah kepada realitas sorga itu, sorga yang sesungguhnya itu, di mana dia ada di dalam tempat hadirat Allah yang penuh kemuliaan itu. Ini kan menjadi sesuatu yang semua kita rindukan. Tetapi kan sampai saat ini kebanyakan kita tentu belum pernah ada di dalam realitas sorga itu yang sesungguhnya itu. Kita mungkin hanya bisa melihat seperti gambaran, mungkin ada orang yang coba melukiskannya, ya, mendeskripsikannya lewat firman, kita melihat Alkitab, ya kita mempelajarinya, tetapi realnya, ya, kenyataan yang sebenarnya dari sorga itu kan masih kita nantikan, ya, masih kita harapkan dengan kedatangan Yesus. Tetapi Rasul Paulus pada saat itu dia sudah menerima realitas, ya, sorga yang sesungguhnya itu, bukan sekedar simbol saja. Dia sudah ada di dalam tempat hadirat Allah itu, dan itu tentu bisa kita katakan tidak banyak atau hanya sedikit saja orang-orang yang pernah mengalami keadaan seperti itu. Dan itu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kita melihat menjadi satu keunggulan, dan keunggulan yang mutlak, keunggulan yang sangat tinggi, ya, keunggulan tadi saya katakan kalau misalnya ada di antara kita, dan ya bisa kita katakan banyak yang menerima penyataan Tuhan, ya, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk hikmat, ya, dalam bentuk mujizat, ya, ketika kita berdoa mujizat terjadi. Kita bisa katakan ada banyak di antara jemaat, di antara hamba Tuhan yang menerima, ya, karunia itu, atau mungkin menerima karunia pelayanan, ya, dipercaya banyak sidang jemaat, dipercaya kemudian banyak jabatan, dipercaya mungkin, ya, banyak penyingkapan rahasia firman, tetapi menjadi sesuatu yang hanya sangat terbatas ketika kita mendengar bahwa ada orang percaya atau hamba Tuhan yang dipercaya untuk dia masuk dalam realita sorga yang sesungguhnya itu, ya, realitas sorga yang sesungguhnya itu, yang benar-benar sorga begitu, bukan hanya simbol, bukan hanya penglihatan, bukan hanya suasana, tapi benar-benar sorga. Tentu kita harus mengakui apa yang dinyatakan Tuhan kepada Rasul Paulus ini luar biasa. Sehingga kemudian kita melihat selanjutnya bahwa Rasul Paulus sendiri mengatakan, maka supaya dia jangan meninggikan diri. Meninggikan diri. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa berdampak yang apa ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa berdampak yang tidak baik juga bagi kita. Bukan berarti apa yang Tuhan berikan itu tidak baik, tetapi ternyata diri kita yang mendapat penyataan,
mendapatkan ya pemberian Tuhan, mendapatkan pekerjaan Tuhan, mendapatkan kepercayaan Tuhan, bisa jadi nggak bisa dipercaya. Bisa jadi kita tidak meresponnya, menanggapinya ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa jadi kedagingan kita ya, hal yang kurang dari kita itu kemudian muncul. Apa itu? Kita bisa meninggikan diri. Misalnya Tuhan memberkati kita, maka bisa jadi berkat itu membuat kita sombong. Bisa jadi misalnya Tuhan memberikan kita satu skill, keahlian. Kita merasa diri kita udah paling hebat, paling pintar ya, paling bisa untuk hal itu ya. Bisa jadi misalnya hamba Tuhan merasa bahwa jemaat yang Tuhan percayakan ya adalah jemaat yang paling banyak, dan banyaknya jemaat itu atau banyaknya jabatan itu, banyaknya kepercayaan Tuhan itu bisa jadi ada potensi, ada kemungkinan membuat hamba Tuhan itu yang tadinya harusnya rendah hati jadi tinggi hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemberian-pemberian Tuhan, kadang-kadang kita merasa ya jadi sombong. Padahal yang memberi adalah Tuhan. Padahal kita ini kan kalau tidak Tuhan berikan, apa yang kita punya? Kepintaran apa yang ada pada kita? Misalnya hamba Tuhan, apa yang mau dihotbahkan kalau firman-Nya nggak ada? Ya kan, hamba Tuhan kan bukan menghotbahkan kepintarannya. Kalau bicara pintar, banyak kita yang pintar Bapak Ibu. Tapi kan kenapa kita menunggu firman Tuhan ini? Karena ini kan perkataan Tuhan sendiri. Nah sekarang sehebat apapun hamba Tuhan, kalau Tuhan nggak berkata-kata, nggak ada Alkitabnya ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mau ngapain dia? Kita bilang dia orang pinter, ya orang hebat, orang kaya dan lain sebagainya. Sekolahnya sampai doktor, sampai S3, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada ini Alkitab, nggak ada firman, apanya yang kita dengar? Apa yang dia omongkan kan nggak lebih dari omongan manusia. Yang apa yang akan berlalu? Yang bisa bawa kita ke sorga. Omongan manusia mana yang bisa bawa kita ke sorga? Omongan Tuhan lah, firman Tuhan yang bawa kita ke sorga. Menjadi jaminan. Kalau cuma omongan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pegang manusia itu? Dia janji hari ini, kalau besok dia meninggal, mau ngomong apa kita? Kan makanya dikatakan jangan mengandalkan manusia, hanya hembusan nafas. Jadi itulah saya, itulah Bapak Ibu. Dan ketika hembusan nafas itu dipercaya Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus, luar biasa penyataan Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus bisa Tuhan bawa ke sorga yang sesungguhnya itu. Dan tidak, mungkin hanya beberapa saja orang seperti dia. Dari betapa banyaknya orang-orang di dunia ini. Sehingga dikatakan, supaya dia jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Jadi bukan hanya satu itu saja, tetapi ada begitu banyak kepercayaan Tuhan, karunia Tuhan kepada Rasul Paulus. Ada begitu banyak ya tanda-tanda heran, ya ada begitu banyak jemaat yang dipercayakan untuk dilayaninya, bukan hanya dilayaninya, dirintisnya. Ada begitu banyak ya surat-surat, bagian-bagian Alkitab yang dipercayakan untuk ditulis oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak tempat-tempat yang kemudian didatanginya untuk dia merintis, melahirkan satu jemaat yang baru, dan itu berkembang begitu rupa. Ada begitu banyak ya hamba-hamba Tuhan, anak didik rohaninya, ya anak-anak rohaninya yang kemudian dia bimbing dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi betapa kita bisa katakan betapa besar ya Rasul Paulus ini. Betapa banyak yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan dalam keadaan seperti itu dia sendiri menyatakan, dia sendiri mempunyai kewaspadaan untuk dia tidak tinggi hati. Dia sendiri yang kemudian ya mendorong dirinya untuk tidak tinggi hati. Dan dia sendiri bisa menangkap apa yang Tuhan kerjakan itu dan apa yang Tuhan buat itu. Dan dikatakan di situ bahwa dia diberi. Jadi diizinkan Tuhan. Ada suatu duri dalam dagingnya. Ada seorang utusan iblis untuk menggocok dia. Jadi di dalam ya, penyataan yang luar biasa itu, ternyata Rasul Paulus juga mengalami tantangan, kesukaran, masalah. Kalau kita ke secara ya Bapak Ibu Saudara-saudari secara hurufiah,
ya kata duri di sini skolops ya. Skolops itu apa ya? Dia menunjukkan duri yang tajam dan menusuk. Jadi bukan gangguan ringan, ini bukan masalah tantangan ya kesukaran yang kaleng-kaleng. Ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi misalnya seperti itu ya. Ini bukan sekedar masalah yang ringan, masalah cuma baper begitu ya. Masalah cuma ya nggak diomongin gitu. Masalah cuma ya ekonomi kurang, bukan. Sesuatu yang duri, yang bayangkan duri Bapak Ibu yang tajam ya. Yang kemudian bukan saja gangguan ringan, tetapi sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya menetap dan terus menerus. Jadi ini bukan cuma satu kali, terus menerus. Itu duri. Lah kata utusan iblis menunjuk bahwa segala sesuatu yang dipakai iblis untuk menyerang Paulus. Jadi bayangkan ya betapa besar penyataan Tuhan, tapi betapa beratnya juga apa yang harus dihadapinya, kesukarannya, tantangannya. Kalau kita compare diri kita dengan dia Bapak Ibu ya, mungkin kita akan malu. Ya penderitaan kita itu nggak usahlah kepada Tuhan Yesus ya. Kepada Rasul Paulus saja. Mungkin kita belum ada penderitaan Rasul Paulus itu yang kita alami. Ya nyawa kita ini bukanlah sesuatu yang diubur-ubur orang ya untuk kemudian diambil begitu. Ya mungkin kita nggak pernah harus kelaparan. Ya mungkin kita bahkan harus membatasi makanan supaya jaga kesehatan. Bukan karena kita kurang sehingga kita rasa lapar begitu. Bisa jadi sekarang dengan berkat fasilitas yang Tuhan berikan, kita harus jaga ini ya diri kita supaya jangan sembarangan makan, jangan keseringan makan, ya. Karena apa? Berkat Tuhan itu. Jadi ketika kita bandingkan dengan kesulitan, kesukarannya, mungkin kita belum ada apa-apanya. Jadi dikatakan firman Tuhan bahwa karena begitu menyakitkan, begitu beratnya tantangannya, begitu beratnya kesukaran ya yang dihadapi ya utusan iblis itu yang menggocok, menyerang terus-menerus, menyakitkan terus-menerus. Ya ini bukan cuma masalah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kita harus percaya Bapak Ibu ya, masalah kesukaran tantangan kita itu ada batasnya, ada limitnya. Kita nggak akan dari awal sampai akhir terus ada masalah. Masalah itu ada kadawarsanya. Memang ya, yang berikutnya akan ada masalah yang lain, tapi kan tetap ada kadawarsanya. Jadi tentu tidak salah bahwa Rasul Paulus itu berdoa, memohon. Dan dia sudah 3 kali berdoa, artinya ini menunjukkan bahwa bukan berarti dia kurang tekun. Ini kan menunjukkan ketekunannya dan istilahnya dia sudah mengetahui ketika berdoa 3 kali itu, maka dia udah tahu respon Tuhan itu, jawaban Tuhan itu untuk doanya. Dan tentu kan begini Bapak Ibu, kan respon Tuhan itu terhadap doa kita itu kan nggak berubah-ubah. Kalau misalnya Tuhan belum berespon, artinya itu kan Tuhan masih mau kita berdoa, kan begitu. Jadi kan ada jawaban Tuhan terhadap doa kita ya, ada jawaban Tuhan terhadap doa kita tidak, ada jawaban Tuhan terhadap doa kita tunggu. Ketika itu masih tunggu, artinya kan kita masih harus terus berdoa dengan tekun. Tapi ketika jawaban Tuhan itu ya atau tidak, maka itu kan bukan sesuatu yang berubah-ubah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa menunjukkan 3 kali dia sudah berseru, menunjukkan ya sesuatu yang memang ya sudah pas begitu. Sudah jangan ditambahin begitu. Dia sudah tahu jawaban Tuhan itu. Dan apa yang Tuhan jawab kepada dia? Ayat yang ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan katakan bahwa, ya kalau kita tangkap ya, bahwa berarti tidak ada perubahan. Cukup begitu. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahin, kan seperti itu. Apa? Cukup. Cukup kasih karunia Tuhan baginya. Jadi kalau kita tangkap Bapak Ibu Saudara-saudari, duri itu atau utusan iblis tersebut ya tidak mundur, tidak diambil gitu, tidak diundurkan dari dia. Duri itu tidak dicabut dari dia, tetap dibiarkan ada.
tetap akan menyerang dia, ya. Tetap akan menjadi tantangan, menjadi kesukaran bagi dia. Berarti tidak berhenti akan dihadapinya, ya. Dia harus hadapi tantangan itu. Dia harus hadapi kelemahan itu. Dia harus hadapi keadaan yang tidak mengenakkan itu. Dia harus hadapi masalahnya itu. Jadi Tuhan tidak kemudian ambil masalahnya itu. Tuhan tidak kemudian ya mengundurkan utusan iblis itu, ya mencabut duri itu. Jadi itu tetap ada. Tapi Tuhan katakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak kurang, cukup untuk menghadapi tantangannya itu, menghadapi utusan iblis itu, menghadapi duri itu di dalam dagingnya itu. Bahwa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu cukup, tidak kurang. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merasa ketika kita menghadapi masalah, kita mau sepertinya Tuhan itu menambahkan sesuatu, ya. Kita merasa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kayaknya Tuhan itu kurang gitu. Harus ditambahi misalnya logika kita, apa yang berbau akal budi. Kita merasa begitu kadang-kadang kan. Tapi lewat firman Tuhan ini, Tuhan menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Nggak perlu kita tambah yang lain-lain. Walaupun kita merasa berat begitu. Oh, ini masalah. Ini tantangan. Ini penyakit. Kalau ini diambil dari kita merasa wah hidup kita akan nikmat begitu. Hidup kita akan senang. Tapi bisa juga Tuhan menjawab kepada kita Bapak Ibu, dan ini yang menjadi kehendak Tuhan pada kita. Bukan berarti ketika kita berdoa bahwa masalah kita itu tidak akan selesai. Bukan berarti ketika kita berdoa sakit kita itu tidak akan sembuh. Bukan. Bukan berarti ya tantangan kita itu tidak akan selesai Bapak Ibu. Itu kan ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau dia mengendaki selesai, ya selesai. Tetapi dia mau menunjukkan kepada kita bukan penekanannya pada kesukaran pada masalah itu. Tapi dia mau memberikan kepada kita penekanan bahwa kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita. Jadi tidak kurang. Jadi kasih karunia-Nya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian di situ dikatakan kalau kita bandingkan dengan ayat 9 ya, wujud dari kasih karunia-Nya itu dalam menghadapi duri ataupun utusan iblis itu adalah kuasa Kristus turun menaungi kita. Jadi cukuplah kuasa Tuhan itu, kekuatan Tuhan cukup bagi kita melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Kekuatan Tuhan itu cukup bagi kita menghadapi setiap tantangan, setiap kesukaran kita. Tidak salah kita berdoa, Tuhan, angkatlah kesukaran ini. Tuhan, ya, biarlah tantangan ini Tuhan selesailah. Tapi Tuhan mau menegaskan kepada kita lewat respon Tuhan terhadap doa dari Rasul Paulus bahwa jangan takut. Penyertaan Tuhan. Tuhan itu cukup bagi kita. Kita tidak kurang, kita tidak menghadapi hidup yang kekurangan. Walaupun masalah itu masih ada. Walaupun tantangan itu masih ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun ya mungkin kita menginginkan seperti ini, tapi realita yang terjadi seperti ini. Dalam kita melayani, kadang-kadang kan terlalu banyak realita yang kita ciptakan. Terlalu banyak keinginan, kemauan, mimpi-mimpi kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kemudian realitanya, kenyataannya tidak seperti yang kita inginkan, mimpikan, bukan berarti kita tidak mampu menghadapinya. Karena apa? Tuhan itu cukup bagi kita. Menghadapi kekurangan kita, menghadapi kemiskinan, menghadapi kelemahan kita, menghadapi pressure, tekanan, menghadapi kesibukan ya, belum selesai yang satu, kita sudah diperhadapkan yang ke yang lain. Kadang-kadang kita berdoa, oh Tuhan, kalau kasih kerjaan ya nggak usahlah 10 Tuhan, 2 aja.
Mungkin kita ini berdoa, Tuhan kalau kasih kebutuhan, belum selesai kebutuhan ini, udah muncul kebutuhan ini. Tapi lewat firman Tuhan, lewat doa, respon Tuhan terhadap doa Rasul Paulus ini, kita diingatkan, Tuhan itu cukup Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau ketika kita berdoa ternyata masalah kita itu tidak berkurang, tantangan kita itu tidak berkurang, bukan berarti kau tidak mampu hadapinya. Bukan berarti aku tidak mampu. Karena apa? Di dalam diri kita Tuhan kan mengatakan Dia memberikan kepada kita dan pemberiannya itu permanen, akan tetap ada pada kita. Apa itu kasih karunia-Nya? Itu tidak akan pernah habis, itu tidak akan pernah kering, itu tidak akan pernah dicabut dari kita. Itu ada selalu pada kita. Dan kasih karunia-Nya itu yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari diwujudkan Tuhan dengan apa? Menurunkan kuasa dari sorga itu, menaungi semua kita. Dan itu cukup bagi kita semua, memampukan kita. Kalau begitu Bapak Ibu, ada dua hal yang kita bisa lihat dari apa yang menjadi respon Tuhan terhadap doa Rasul Paulus. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengenal kehendak Tuhan dalam respon Tuhan terhadap doa kita itu? Yang pertama, Tuhan mau supaya kita jangan meninggikan diri. Tinggikanlah Tuhan. Kalau kita baca Ulangan pasal yang ke-8 ayat 12. Ulangan 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 saya baca. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi penyataan-penyataan Tuhan itu kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kerendahan hati. Jangan kita berpikir bahwa penyataan Tuhan itu adalah karena diri kita, karena kemampuan kita. Jangan kita berpikir bahwa kemampuan, kelebihan kita, kekayaan kita, hikmat bijaksana, atau ya kalau kita dalam dunia pelayanan rohani, Tuhan menyingkapkan rahasia firman, ada banyak pelayanan yang diberikan, ada banyak mujizat ketika kita berdoa, maka jemaat Tuhan menerima mujizat, ketika kita berdoa jemaat Tuhan merasa diberkati. Jangan kita kemudian menjadi tinggi hati, merasa bahwa karena kita lah, karena doa kita, karena belajarnya kita, sehingga kita bisa menyampaikan firman dengan baik. Ada banyak rahasia firman, bahkan mungkin soal akhir zaman pun kita bisa mengerti ya tentang akhir zaman itu. Soal-soal yang mungkin sulit bagi orang lain, tapi kemudian Tuhan menyingkapkan itu bagi kita. Bisa jadi itu kan membuat seseorang menjadi sombong. Tapi Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ketika mereka kan keluar dari Mesir, mereka budak, mereka susah. Di padang gurun, di perjalanan itu mereka susah. Tapi Tuhan katakan, kalau kau sudah sampai di Kanaan, kau akan jadi kaya. Kau akan makan, kenyang. Ya kenyang, ya tidak perlu menghemat. Rumahmu akan baik, ya rumahnya keren-keren. Keadaannya keren-keren. Tapi Tuhan katakan, ingatkan, jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai engkau mengatakan, oh kekuatanku, oh sekolahku, oh pintarku, oh networkingku, oh jabatanku, dan lain sebagainya. Oh saudaraku, oh kenalanku, oh bapakku, oh anakku. Jangan. Kalaupun Tuhan pakai mereka semua itu, mereka hanya alat. Kalau Tuhan mau memberkati kita, nggak ada pun mereka itu, Tuhan akan pakai alat yang lain.
Jadi Bapak Ibu ya misalnya ini, Tuhan mau memberkati seseorang. Kita nggak mau jadi alatnya. Tuhan nggak kurang alat. Banyak sekali. Ya justru kita yang nanti nggak diberkati Tuhan. Kenapa? Ya untuk apa Tuhan berkati kita? Kan Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu supaya kita menjadi alat-alatnya. Untuk apa? Menyalurkan berkat itu. Tapi kalau kita nggak mau, ya berarti Tuhan akan pakai orang lain. Sama kalau kita misalnya Bapak Ibu ya, kita ada banyak mobil misalnya ya kan. Kalau kita ya mobil kita ini kita lihat ya udah kita bagus ya apa semua misalnya rusak-rusak. Masa kita pakai mobil rusak? Kita masih punya mobil lain kecuali mobil kita cuma satu. Begitu juga kita, alat Tuhan itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita misalnya tidak didukung ini secara ini ya tidak ada potongannya, jangan takut. Kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan mau percayakan banyak pelayanan kepada kita, kalau Tuhan mau percayakan banyak penyingkapan rahasia pada kita, ada saja cara Tuhan akan memberikannya itu kepada Tuhan. Tapi tadi saya katakan, kalau kita dipakai Tuhan, ya biarlah kita mau dipakai Tuhan. Supaya apa? Kita tetap akan diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan penyataan-penyataan, apalagi ya penyataan yang luar biasa, yang jarang orang mendapatkannya, yang mungkin kita lihat dan kita dengar ya, misalnya di gereja pun kita dengar ya, gak banyak orang yang dapat karunia seperti itu. Hebat, itu mujizat. Jangan sampai kita menjadi sombong. Kita merasa oh kita sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa, misalnya seperti itu. Banyak jemaat yang puas dengan pelayanan kita, dan kita pikir itu karena hebatnya kita. Wah, itu awal kejatuhan kita. Itu awal kehancuran kita. Dan itu diwanti-wanti kepada bangsa Israel. Diwanti-wanti dan ditegaskan, bahkan puji Tuhan kan, Rasul Paulus dia punya kayak kewaspadaan diri. Dia punya tahu, oh Tuhan taruh ini. Tuhan tidak menjawab iya terhadap permohonanku supaya duri itu diambil, utusan iblis itu undur dariku. Tapi Tuhan izinkan. Tapi Tuhan berjanji, kasih karuniaku cukup. Kau mampu menghadapinya. Kau bisa menghadapinya. Itu yang kita lihat yang pertama. Respon Allah itu membuat kita mengenal kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Supaya ketika kita berhasil, supaya ketika kita mampu, maka kita bermegah di dalam Tuhan itu. Kita menyatakan ya lewat mulut kita ini, tangan Tuhanlah yang membuat aku berhasil. Aku ini bukan ada apa-apanya. Kalau aku bisa, aku punya, semuanya itu hanya karena Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita bisa kenal kehendak Tuhan lewat respon Tuhan ini, bahwa ya tidak semua kesukaran kita itu, tidak semua apa yang menjadi tantangan hidup ini, itu kemudian ditarik Tuhan dari kita. Bahwa hidup ini, kita lihat kehendak Tuhan, bahwa dia pun bekerja lewat kesukaran-kesukaran itu. Jadi mari kita bisa berdamai ya, bahwa ya memang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada aja kesukaran kita, ada aja tantangannya. Ya nggak salah kita berdoa, Tuhan ya semoga tidak ada masalah, semoga tidak ada tantangan, semoga ya semua kerjaku kayaknya smooth ya, mulus semua ya, semoga perjalananku semua dan lain sebagainya mulus, lancar jaya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika masalah itu udah ada, itu juga adalah kehendak Tuhan. Tuhan izinkan kok. Karena apa? Ketika kita mengenal kehendak Tuhan itu apa? Kita tahu lewat masalah itu, lewat kesukaran itu, itu adalah tempat di mana kita bisa melihat ya kuasa Tuhan. Jadi kesukaran kita, tantangan kita, kebutuhan kita, itu adalah tempat di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu bekerja ketika kita menghadapi kesukaran itu. Jadi kesukaran itu bukan untuk menenggelamkan kita. Kesukaran itu bukan untuk mempermalukan kita. Kesukaran itu bukan untuk meruntuhkan kita. Tapi kesukaran itu adalah tempat di mana kita, orang lain, jemaat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Wah, hebat. Ternyata jalan keluarnya seperti ini yang Tuhan buat.
Ternyata di dalam masalah itu, ya, kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa menghadapinya, kalau kita bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyelesaikannya, maka kita tahu itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehendak Tuhan pada hidup kita, ya, dunia ini belum sorga, belum firdaus. Ada kalanya kita menghadapi masalah, tantangan. Dan jangan kita merasa diri kita adalah pendosa besar ketika masalah tantangan itu harus kita hadapi. Jangan kita kira bahwa Tuhan tidak menyertai kita ketika pelayanan kita menghadapi masalah. Jangan kita kira bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak berkuasa ketika apa yang kita minta itu Tuhan jawab tidak. Tetapi biarlah kita mengetahui kehendak Tuhan apa? Dia mau menunjukkan kuasanya yang besar di dalam tantangan hidup ini. Dia mau menunjukkan kuasanya yang hebat di dalam tantangan hidup ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalaupun ada pencobaan, ada tantangan, ada kesukaran, Tuhan katakan kesukaran itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Kekuatan yang Dia berikan itu jauh lebih besar dari kesukaran kita. Itu harus kita pegang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Dia akan memberikan, ya, kekuatan. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan itu, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Lalu Tuhan akan memberi kita jalan keluar, penyelesaian. Sehingga masalah itu bukan lagi masalah. Masalah itu terselesaikan seperti itu. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat kepada Rasul Paulus, ya, saya akhiri dengan ini, apa yang dikatakannya? 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini bukan berarti Rasul Paulus kayak ada kelainan begitu, ya, bukan Bapak Ibu. Dia dikatakan dia senang. Dia senang. Padahal kan doanya dijawab tidak oleh Tuhan. Kesukaran itu masih ada. Tantangan itu masih ada. Tapi dia senang. Karena apa? Karena dia tahu ketika kesukaran tantangan itu ada, maka di situ juga bukan hanya kesukaran itu yang ada. Di situ juga ada kuasa Tuhan. Matanya akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong dia. Itu kan sudah sesuatu yang pasti dijamin Tuhan. Dia rela dikatakan. Dia apa ya? Seperti mau begitu. Mau, dia terima tantangan itu. Dia terima duri dalam daging itu. Karena apa? Karena dia tahu, ya, Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Dia mampu menghadapinya. Karena apa? Kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, kayak seperti apa ya? Kalau kita diperhadapkan dengan satu tantangan, tetapi kita sudah dapat jaminan. Begitu ya kan? Kita sudah dapat jaminan. Tantangan itu bisa kau hadapi. Kau lebih hebat dari tantangan itu. Itu seperti misalnya kita disuruh misalnya kita disuruh makan, ya kan? Lah, tapi misalnya kita dikasih bekal yang jauh lebih banyak daripada biaya makan itu. Nah, sana kamu makan di restoran ini. Lalu kita dikasih ini, dalam kebutuhan kita kan nggak punya, misalnya nggak punya bekal, tapi kemudian Tuhan kasih nih bekal sama kamu, pergi makan di restoran itu. Kalau dari kekuatan kita mungkin kita nggak mampu. Ya, kita nggak, itu mahal menurut kita misalnya seperti itu, ya kan? Tetapi Tuhan udah kasih kita bekal nih makan. Dan ketika kita buka bekal itu, Bapak Ibu, kita minta tagihannya, ya ampun, ya, 1/10 aja nggak ada gitu. Ternyata banyak sekali kekuatannya. 1/10 aja nggak ada. Sehingga apa? Ketika kemudian kita disuruh lagi makan, kita akan bilang, oh, aku senang, ya. Ketika disuruh makan, ketika, ya,
disuruh walaupun kita nggak mampu sebenarnya. Kenapa? Kalau aku disuruh makan, maka pasti aku dibekali ya dengan bekal yang jauh lebih besar daripada biaya untuk makan itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tolong kita, biarlah kita mengerti respon Tuhan. Kalau kita berdoa dan masalah itu, tantangan itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita, bukan berarti kita akan kiamat begitu, tidak. Tetapi Tuhan katakan ada kasih karunia Tuhan, ada kuasa Tuhan yang diberikannya kepada kita untuk kita mampu menghadapi setiap kesukaran itu dan kita menjadi menang. Sehingga segala perkara, Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita. Kita akan menyanyi, menyembah, dan berdoa, menyampaikan permohonan dan memohon berkat-berkat Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya, haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
Haleluya, haleluya. Melalui respon-Mu terhadap doa kami, kiranya kami mengenal kehendak-Mu. Engkau mau kami hidup dalam kerendahan hati. Engkau mau kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Haleluya. Engkau mau kami percaya bahwa Engkau pasti menyertai dan menolong kami, Tuhan. Engkau mau kami percaya bahwa kekuatan-Mu itu cukup, kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, biar kami mengenal kehendak-Mu, apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, agar kami percaya padamu, mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan. Amin, amin. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin.
Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami mengakui bahwa kami perlu bimbingan-Mu. Terkadang kami sukar untuk mengenal kehendak-Mu. Terkadang Tuhan, kemauan dan kehendak kamilah yang hendak kami paksakan kepada Tuhan. Padahal dalam respon-Mu terhadap doa kami pun, kami bisa mengenal kehendak-Mu. Kehendak-Mu di mana kami tidak meninggikan diri, melainkan meninggikan Tuhan yang menyatakan begitu banyak pemberian dan penyataan-penyataan, kepercayaan-kepercayaannya kepada kami. Sehingga ketika kami bisa, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami mengenal kehendak-Mu. Engkau Tuhan terkadang mengizinkan kesukaran itu datang, bukan untuk mempermalukan kami, bukan untuk membuat kami Tuhan menjadi tidak berdaya dan tidak sanggup melanjutkan hidup ini, melainkan dalam kelemahan kami, Engkau mau menunjukkan bahwa kalau kami bisa, itu adalah karena kekuatan-Mu yang ada di dalam diri kami. Karena itu terima kasihlah untuk respon-Mu terhadap doa-doa kami Tuhan. Karena itu terima kasih untuk kesetiaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Bukan karena apa yang ada pada kami dalam hal kekuatan kami, tapi karena kami tahu kasih karunia Tuhan dijanjikan akan senantiasa ada dan memampukan kami menghadapi setiap hari kami, setiap kebutuhan kami, setiap tantangan kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Kami memohon berkat-Mu sepanjang minggu ini bagi kami. Kami percaya Tuhan dan meyakini Tuhan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami melewati minggu yang baru ini. Karena itu Tuhan Engkau tahu kebutuhan kami. Kalau kami datang dalam ibadah ini di dalam kekurangan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam sakit kami, di dalam masalah kami percaya lewat ibadah ini ada mujizat, ada kekuatan, ada jalan keluar yang kami semua terima dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami akan mampu melangkah dalam minggu yang baru ini. Berkati setiap mata pencarian kami. Berkati pelayanan kami. Berkati perjalanan kami Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami. Berkati suami istri yang ada. Berkati Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Berkati pemuda-pemudi. Berkati anak-anak remaja, bahkan anak-anak kami semua dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kami terima berkat Tuhan untuk setiap keperluan kami, sehingga kami akan mampu melewati minggu yang baru ini dengan kekuatan, dengan penyertaan Tuhan. Dan sekarang kami mau terima berkat, perlindungan, persekutuan yang daripada Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tadakan tangan kita dengan iman kita. Terimalah berkat-berkat Tuhan atas setiap kita. Terimalah berkat-berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita, mulai sekarang bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Berkat-berkat ini kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.